Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita diwajibkan membaca Al-Fatihah minimal 17 kali sehari? Jika itu hanya sekedar doa, bukankah Tuhan Maha mendengar meski diucapkan sekali? Banyak yang mengira Al-Fatihah hanyalah syarat sah solat. Tapi menurut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah adalah kunci bypass menuju singgasana Tuhan. Jika hidup Anda masih terasa buntu, mungkin selama ini Anda hanya membacanya, tapi belum membukanya. Mari kita bedah rahasia makrifat langit yang jarang diketahui orang awam ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam samudra makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mari kita satukan niat terlebih dahulu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disebarkan. Jika Anda merasa getaran kebaikan dalam pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap syiar ilmu langit ini. Dengan membagikan video ini, siapa tahu Anda menjadi wasilah atau jalan bagi orang lain untuk mendapatkan hidayah dan ketenangan hati. Dan agar ukhuwah kita semakin erat, saya sangat ingin menyapa Anda semua. Coba tulis di kolom komentar, dari mana asal kota atau daerah Anda saat ini. Mari kita lihat sejauh mana cahaya Al-Fatihah ini menyatukan kita di ruang digital ini. Pastikan Anda menyimak hingga poin kelima nanti, karena di sanalah letak kunci bagaimana cara kita naik ke arsy melalui surat yang agung ini. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Saudaraku yang terkasih, marilah kita buka lembaran pertama dari rahasia besar ini. Kita sering mendengar bahwa surah Al-Fatihah adalah pembuka. Namun pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya dibuka? Dalam kedalaman makrifat yang diajarkan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah bukan sekadar pembuka bacaan dalam mushaf, melainkan kunci gerbang malakut, sebuah portal spiritual yang menghubungkan dimensi bumi yang rendah dengan dimensi langit yang luhur. Beliau memandang 7 ayat ini sebagai 7 tangga pendakian menuju sang pemilik alam semesta. Mari kita bayangkan sejenak. Jika kita ingin bertamu ke kediaman seorang raja di dunia, kita memerlukan izin, protokol, dan kunci untuk melewati setiap gerbangnya. Maka, bayangkan betapa besarnya protokol yang dibutuhkan untuk menghadap sang pemilik alam semesta. Namun, dengan kasih sayangnya yang tak terhingga, Dia memberikan kita Al-Fatihah sebagai kartu akses universal. Bagi orang awam, Al-Fatihah mungkin hanya dianggap sebagai syarat sahnya solat, namun bagi para pencari hakikat, setiap ayatnya adalah getaran yang mampu meruntuhkan dinding-dinding hijab atau penghalang antara ruh manusia dengan penciptanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa manusia seringkali terkurung dalam penjara duniawi. Penjara itu bernama keinginan, ego, dan keterikatan pada makhluk. Selama kita masih terikat pada hal-hal tersebut, jiwa kita akan tetap berada di bumi, meskipun raga kita sedang bersujud. Al-Fatihah datang untuk memerdekakan jiwa tersebut. Ketika kita mengucapkan ayat pertama, seolah-olah kita sedang mengetuk pintu langit yang pertama. Getaran suara dan kesadaran hati kita menembus batas-batas materi, naik menuju frekuensi yang hanya dipahami oleh para malaikat dan jiwa-jiwa yang suci. Mengapa Al-Fatihah disebut sebagai kunci gerbang malakut? Malakut adalah alam cahaya, alam di mana segala sesuatu patuh tanpa bantahan kepada perintah sang pemilik alam semesta. Di alam ini, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada kesedihan. Al-Fatihah mengandung frekuensi rahasia yang jika dibaca dengan kehadiran hati yang penuh, akan menyelaraskan detak jantung kita dengan irama alam semesta. Inilah mengapa dalam pandangan makrifat, Al-Fatihah adalah dialog yang sangat intim.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengutip sebuah hadis qudsi yang menyatakan bahwa Sang Pemilik alam semesta membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Satu bagian untuknya dan satu bagian untuk hambanya. Ketika seorang hamba berkata, "Segala puji bagi Sang Pemilik alam semesta," maka dia menjawab dari balik tirai gaibnya, "Hambaku telah memujiku." Bayangkan, saudaraku, betapa agungnya kedudukan kita saat itu. Kita yang kecil, yang fana, dan penuh dosa ini, langsung dijawab oleh Zat yang memegang kendali seluruh galaksi. Inilah yang disebut dengan komunikasi tingkat langit. Masalahnya, banyak dari kita yang membaca Al-Fatihah tapi komunikasinya terputus. Mengapa terputus? Karena lisan kita bicara ke langit, tapi pikiran kita masih berjalan-jalan di pasar, di kantor, atau di urusan duniawi lainnya. Dalam Makrifat Syekh Abdul Qadir, kunci ini hanya akan berfungsi jika geriginya tepat. Gerigi dari kunci Al-Fatihah adalah ketulusan dan kefakiran jiwa. Artinya, kita harus merasa benar-benar butuh, benar-benar tidak memiliki daya apapun tanpa pertolongan Sang Pemilik alam semesta. Saat kita masuk ke gerbang pertama melalui Al-Fatihah, kita mulai menanggalkan satu persatu identitas duniawi kita. Di gerbang malakut, Anda bukan lagi seorang direktur, bukan lagi seorang petani, bukan lagi orang kaya atau orang miskin. Anda hanyalah sepercik ruh yang sedang merindukan sumber cahayanya. Al-Fatihah sebagai gerbang malakut juga berarti bahwa surah ini memiliki kekuatan untuk mengubah realitas. Dalam sejarah kehidupan Syekh Abdul Qadir, kita melihat bagaimana doa-doa beliau tembus ke langit karena beliau memahami hakikat dari setiap kata dalam Al-Fatihah. Beliau tidak melihat huruf sebagai coretan tinta, melainkan sebagai pancaran nur atau cahaya. Ayat-ayat Al-Fatihah adalah 7 lapisan perlindungan. Barang siapa yang masuk ke dalamnya dengan benar, maka dia telah masuk ke dalam benteng Sang Pemilik alam semesta. Di sana, pengaruh sihir, gangguan jin, beban mental, dan kesempitan hidup akan luruh dengan sendirinya karena frekuensi malakut jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada frekuensi duniawi yang rendah. Mari kita bedah lebih dalam. Mengapa harus 7 ayat? Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa manusia memiliki 7 pintu nafsu di dalam dirinya yang seringkali menjadi penghalang bagi cahaya Tuhan untuk masuk. Dengan membaca 7 ayat Al-Fatihah secara sadar dan penuh makrifat, sebenarnya kita sedang mengunci 7 pintu nafsu tersebut dan membuka 7 pintu hati. Ini adalah proses penyucian atau tazkiyatun nafs. Tanpa terbukanya gerbang-gerbang ini, ruh kita akan tetap terasa berat, solat kita akan terasa hambar, dan hidup kita akan terasa hampa meskipun semua fasilitas duniawi terpenuhi. Kedudukan Al-Fatihah dalam makrifat langit adalah sebagai jembatan cahaya. Jembatan ini membentang dari lisan yang bergetar di bumi hingga ke hamparan rahmat di Arsy. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa setiap kali kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang melakukan proklamasi kemerdekaan ruhani. Kita menyatakan bahwa hanya kepada MU, wahai Sang Pemilik alam semesta, kami mengabdikan seluruh eksistensi kami. Inilah puncak dari makrifat, di mana hamba menyadari bahwa tidak ada tempat bersandar yang kokoh selain kepadanya. Saudaraku, bagi orang awam, mungkin ini terdengar berat, tapi percayalah, Al-Fatihah adalah hadiah termudah yang diberikan Sang Pemilik alam semesta agar kita bisa berkomunikasi dengannya tanpa perantara. Anda tidak perlu menjadi ulama besar untuk bisa mengetuk gerbang malakut. Anda hanya perlu menjadi hamba yang jujur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba yang sangat mencintai Al-Fatihah bisa diangkat derajatnya hingga menjadi pemimpin para wali. Rahasianya bukan pada seberapa banyak beliau membaca, tapi seberapa dalam beliau menyelami makna di balik setiap ayunan napas saat membaca Al-Fatihah.
Kita harus mulai belajar untuk tidak terburu-buru saat membaca Al-Fatihah. Berikan jeda di setiap akhir ayat. Rasakan seolah-olah setelah Anda mengucapkan satu ayat, pintu langit di atas Anda terbuka sedikit demi sedikit. Di ayat pertama, cahaya mulai turun. Di ayat kedua, beban hati mulai terangkat. Di ayat ketiga, cinta mulai bersemi. Di ayat keempat, keadilan dan kepasrahan menyatu. Hingga pada akhirnya, di ayat ketujuh, Anda benar-benar berdiri di jalan orang-orang yang diberikan nikmat, jalan para nabi, para syiddiqin, dan para syuhada, yang semuanya bermuara pada satu titik, ridha Sang Pemilik alam semesta. Inilah esensi dari bab pertama kita. Memahami bahwa Al-Fatihah adalah akses langsung, sebuah jalur khusus bagi siapa saja yang ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita semua untuk tidak lagi memperlakukan Al-Fatihah sebagai rutinitas yang membosankan, melainkan sebagai momen pertemuan yang paling dinantikan. Sebab, di balik gerbang malakut yang dibuka oleh Al-Fatihah, tersimpan kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, sebuah kedamaian yang melampaui segala pemahaman manusia, dan sebuah cinta yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengenal Sang Pemilik alam semesta. Jadikanlah setiap bacaan Al-Fatihah Anda sebagai langkah kaki ruhani. Semakin dalam makrifat Anda terhadap surah ini, semakin cepat perjalanan Anda menuju kedekatan dengannya. Ingatlah selalu pesan Sang Sultan Aulia, bahwa jalan menuju Tuhan itu sebanyak napas makhluknya. Namun jalan yang paling singkat dan paling terang adalah melalui pintu Al-Fatihah, Sang Induk Alkitab, Sang Kunci Pembuka Gerbang Cahaya Langit yang Abadi. Saudaraku yang terkasih, setelah kita memahami bahwa Al-Fatihah adalah kunci gerbang langit, kini kita akan melangkah lebih dalam ke inti dari segala inti. Kita akan memasuki pembahasan bab kedua yang sangat sakral dalam ajaran makrifat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tentang hakikat basmalah, titik sentral penciptaan. Pernahkah Anda merenungkan mengapa setiap hal besar, setiap langkah hidup, dan setiap surah di dalam kitab suci selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dalam pandangan makrifat, basmalah bukan sekadar kalimat pembuka atau mantra pelindung, melainkan sebuah pernyataan tentang bagaimana seluruh alam semesta ini bermula dari satu titik kasih sayang Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kedalaman ruhaninya sering mengisyaratkan sebuah rahasia yang menggetarkan jiwa. Beliau menjelaskan bahwa seluruh rahasia kitab-kitab terdahulu ada di dalam Al-Quran. Seluruh rahasia Al-Quran terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Dan yang paling mengejutkan bagi logika awam adalah, seluruh rahasia Al-Fatihah itu sebenarnya terhimpun di dalam kalimat basmalah. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Beliau membawa kita lebih jauh lagi. Seluruh rahasia basmalah ada pada satu huruf, yaitu huruf Ba. Dan seluruh rahasia huruf Ba ada pada satu titik kecil yang berada di bawahnya. Inilah yang kita sebut sebagai titik sentral penciptaan. Mari kita perlahan memahami ini dengan bahasa hati. Bayangkan sebuah kertas putih yang kosong luas tak bertepi. Sebelum ada tulisan, sebelum ada gambar, sebelum ada garis, yang pertama kali menyentuh kertas itu adalah satu titik dari mata pena. Tanpa titik itu, tidak akan pernah ada garis. Tanpa garis, tidak akan ada huruf. Tanpa huruf, tidak akan ada kata, dan tanpa kata, tidak akan ada cerita. Begitu jugalah alam semesta ini. Sebelum galaksi diciptakan, sebelum bintang-bintang berpijar, dan sebelum manusia menapakkan kaki di bumi, semuanya bermula dari satu titik, kehendak dan kasih sayang Sang Pemilik alam semesta. Ketika kita mengucapkan Bismillah, sebenarnya kita sedang menghubungkan kembali diri kita yang kecil ini kepada titik asal kejadian tersebut. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa huruf Ba pada basmalah memiliki makna Bi kana makana, karena akulah maka segala yang ada menjadi ada. Ini adalah pengakuan paling murni bahwa tidak ada satupun daun yang gugur, tidak ada satupun napas yang berembus, dan tidak ada satupun nasib yang berubah kecuali karena izin dan kuasa Sang Pemilik alam semesta. Dengan memahami ini,
seorang hamba tidak akan lagi memiliki sifat sombong. Mengapa? Karena dia sadar bahwa dia hanyalah bagian dari garis panjang yang bermula dari titik yang sama. Dalam makrifat langit, basmalah adalah jembatan antara yang fana dan yang kekal. Ketika Anda memulai pekerjaan dengan basmalah, Anda sebenarnya sedang mengundang energi langit untuk turun ke bumi. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa banyak orang membaca basmalah hanya di bibir, sehingga kekuatannya tidak terasa. Beliau mengajarkan agar kita membaca basmalah dengan kesadaran bahwa kita sedang meminjam kekuatan Sang Pemilik alam semesta. Jika Anda makan dengan basmalah yang benar, makanan itu bukan hanya mengenyangkan perut, tapi menjadi cahaya bagi ruh. Jika Anda bekerja dengan basmalah yang benar, pekerjaan itu bukan hanya menghasilkan uang, tapi menjadi jalan keberkahan. Mari kita bedah dua nama agung yang menyertai basmalah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dua nama ini adalah manifestasi dari kasih sayang Sang Pemilik alam semesta yang tidak bertepi. Ar-Rahman adalah kasih sayangnya yang melimpah kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, dan sinar matahari yang menghangatkan bumi adalah bentuk kasih sayangnya yang bersifat umum. Baik orang yang taat maupun yang bermaksiat, semuanya diberikan rezeki olehnya. Namun, Ar-Rahim adalah kasih sayang yang jauh lebih dalam dan khusus. Ini adalah kasih sayang yang hanya diberikan kepada para pecintanya, yaitu petunjuk hati, ketenangan batin, dan kemudahan dalam mengenalnya. Basmalah adalah pengingat bahwa hidup kita dimulai dari kasih sayang dan harus diakhiri dengan kasih sayang. Dalam pandangan makrifat Syekh Abdul Qadir, orang yang sudah sampai pada hakikat basmalah akan memandang dunia dengan mata kasih. Dia tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenci, karena dia melihat bahwa setiap makhluk adalah pancaran dari titik yang sama yang diciptakan oleh Sang Pemilik alam semesta. Inilah yang membuat Sang Sultan Aulia begitu dicintai, karena beliau adalah perwujudan hidup dari basmalah. Beliau menyayangi yang lemah, membimbing yang tersesat, dan selalu mengedepankan ampunan daripada hukuman. Lebih jauh lagi, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa huruf alif yang tersembunyi namun terasa dalam basmalah melambangkan ketunggalan. Meskipun kita melihat dunia ini penuh dengan keberagaman, ada siang dan malam, ada suka dan duka, semuanya bermuara pada yang satu. Ketika seorang hamba mengucapkan basmalah dengan penuh makrifat, dia sedang melakukan penyatuan atau tauhid. Dia tidak lagi melihat sebab-sebab lahiriah. Dia tidak lagi takut pada atasan, tidak lagi cemas akan masa depan, karena dia tahu bahwa kendali utama dipegang oleh Sang Pemilik alam semesta. Basmalah menjadi perisai yang paling kokoh dari segala bentuk ketakutan duniawi. Saudaraku, bagi orang awam, mungkin basmalah dianggap sebagai rutinitas sebelum makan atau bepergian. Namun, mari kita naik kelas. Mari kita jadikan basmalah sebagai kesadaran total. Setiap kali Anda mengucapkannya, bayangkan Anda sedang mengetuk pintu gudang harta karun langit. Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa nama-nama Sang Pemilik alam semesta yang terkandung dalam basmalah adalah obat bagi jiwa yang sakit. Jika hati Anda sedang sempit, ucapkanlah basmalah dengan meresapi sifat Rahman dan Rahimnya. Rasakan bagaimana seolah-olah beban di pundak Anda diambil alih oleh Yang Maha Kuat. Di dalam kitab-kitab beliau, sering disebutkan bahwa basmalah adalah identity card, atau kartu identitas seorang mukmin di hadapan para malaikat. Ketika seseorang terbiasa menghidupkan basmalah dalam hatinya, maka seluruh alam semesta akan tunduk dan membantu urusannya. Bukan karena hebatnya orang tersebut, melainkan karena dia selalu membawa nama besar Sang Pemilik alam semesta. Ini bukan sihir, ini adalah hukum makrifat. Siapa yang bersama Sang Pencipta, maka ciptaannya akan bersamanya. Inilah rahasia mengapa para wali Allah seringkali memiliki keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal, karena mereka sudah fana atau melebur ke dalam asma-asma Allah yang ada dalam basmalah. Pembahasan bab kedua ini mengajak kita untuk kembali ke titik nol. Kembali menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa keterhubungan dengan sumber asli kita.
Basmalah adalah tali penghubung itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita bahwa setiap kali kita lupa membaca basmalah, maka urusan kita akan terputus dari keberkahan langit. Terputus bukan berarti gagal secara materi, tapi terputus dari nilai spiritualnya. Mungkin Anda kaya, tapi tidak tenang. Mungkin Anda sukses, tapi tidak bahagia. Itulah arti dari terputusnya keberkahan. Maka, marilah kita mulai menghiasi setiap embusan napas kita dengan hakikat basmalah. Jadikanlah setiap gerak-gerik kita sebagai manifestasi dari titik kasih sayang tersebut. Belajarlah untuk melihat dunia ini sebagai hamparan surat cinta dari Sang Pemilik alam semesta yang diawali dengan kata-kata kasih sayang. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan lagi terasa berat, karena Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan di atas hamparan rahmat yang sangat luas. Inilah esensi dari titik sentral penciptaan. Segalanya bermula dari namanya, berjalan dengan kekuatannya, dan akan kembali kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membukakan jalannya, kini tinggal kita yang harus melangkah masuk melalui pintu basmalah tersebut. Jangan biarkan lisan Anda basah oleh basmalah sementara hati Anda kering dari keyakinan kepada Sang Pemilik alam semesta. Satukanlah keduanya, maka Anda akan melihat keajaiban yang selama ini tersembunyi di balik 7 lapis langit. Demikianlah akhir dari pembahasan bab kedua ini. Sebuah perjalanan menuju titik asal kita, menuju hakikat kasih sayang yang menciptakan segala yang ada. Semoga dengan memahami rahasia basmalah ini, setiap langkah hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh dengan cahaya ridha dari Sang Pemilik alam semesta. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara klik tombol like, karena satu jempol Anda sangat berarti untuk penyebaran ilmu makrifat ini. Pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di bab ketiga nanti, kita akan membahas hal yang luar biasa, bagaimana pujian, alhamdulillah, dapat mengubah takdir dan mengubah syukur menjadi cahaya yang menyinari hati. Bagikan video ini dan tuliskan kesan Anda di kolom komentar, agar kita bisa terus menyambung tali persaudaraan ini. Sampai jumpa di pembahasan bab selanjutnya. Saudaraku yang terkasih, setelah kita menyelami samudera basmalah, kini kita tiba pada anak tangga ketiga dalam pendakian makrifat ini. Pembahasan kita kali ini adalah tentang Alhamdulillah, transformasi syukur menjadi nur. Kita sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki, saat kenyang setelah makan, atau saat terhindar dari musibah. Namun, dalam kacamata makrifat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalimat pujian ini bukan sekadar ucapan terima kasih seorang hamba kepada penciptanya. Lebih dari itu, Alhamdulillah adalah sebuah proses kimia spiritual yang mampu mengubah energi syukur yang rendah menjadi cahaya atau nur yang mampu menembus singgasana Sang Pemilik alam semesta. Mari kita renungkan perlahan. Mengapa surah Al-Fatihah, setelah basmalah, langsung dibuka dengan kalimat, segala puji bagi Sang Pemilik alam semesta? Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa pujian adalah pengakuan totalitas jiwa. Banyak manusia yang memuji sesamanya karena kebaikan, kecantikan, atau kekuasaan. Namun, bagi seorang ahli makrifat, semua pujian itu sebenarnya sedang tersesat jika tidak sampai kepada asalnya. Ibarat kita mengagumi indahnya pantulan cahaya matahari di sebuah cermin. Jika kita hanya memuji cerminnya, kita sedang keliru. Cermin itu hanya memantulkan, sedangkan sumber cahayanya adalah matahari. Begitu pula dengan segala keindahan di dunia ini, semuanya hanyalah cermin yang memantulkan keagungan Sang Pemilik alam semesta. Dalam kitab Sir Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ada tingkatan dalam memuji. Tingkatan pertama adalah pujian lisan, yaitu apa yang dilakukan oleh orang awam. Mereka mengucapkan Alhamdulillah karena mendapatkan nikmat lahiriah. Ini baik, namun belum sampai pada hakikat. Tingkatan kedua adalah pujian hati, di mana seseorang merasakan getaran kepuasan dan ketenangan karena menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Sang Pemilik alam semesta. Namun, tingkatan tertinggi adalah pujian ruh, di mana seorang hamba sudah tidak lagi melihat dirinya,
tidak lagi melihat nikmatnya, tapi hanya melihat Sang Pemberi nikmat. Disinilah terjadi transformasi syukur menjadi cahaya. Syekh Abdul Qadir sering menekankan bahwa syukur adalah makam atau kedudukan yang sangat tinggi. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang memuji Sang Pemilik alam semesta di tengah kesulitan, maka dia sedang membangun istana di alam malakut. Mengapa demikian? Karena memuji saat bahagia itu mudah, tapi memuji di tengah badai kehidupan hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah mengenal makrifat. Jiwa tersebut sadar bahwa di balik setiap takdir yang pahit, ada obat dari Sang Pemilik alam semesta yang sedang menyembuhkan penyakit-penyakit batin kita seperti kesombongan dan ketergantungan pada dunia. Mari kita analogikan cahaya ini. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah dengan kesadaran makrifat, setiap hurufnya berubah menjadi partikel cahaya yang membersihkan karat-karat di cermin hati kita. Hati manusia itu ibarat cermin. Jika cerminnya bersih, maka cahaya Sang Pemilik alam semesta akan terpantul dengan sempurna di sana. Namun, jika hati penuh dengan keluhan, iri hati, dan ketidakpuasan, maka cermin itu akan tertutup debu hitam yang tebal. Kalimat pujian yang tulus adalah pembersih paling ampuh. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa satu kali ucapan syukur yang meresap ke sumsum tulang lebih berharga daripada ibadah ribuan tahun yang disertai rasa bangga diri. Dalam pandangan beliau, Alhamdulillah juga merupakan bentuk pengakuan bahwa kita sebenarnya nol. Kita memuji Sang Pemilik alam semesta karena kita sadar bahwa tidak ada satupun kebaikan dalam diri kita yang berasal dari kekuatan kita sendiri. Kecerdasan Anda, harta Anda, kesehatan Anda, bahkan napas Anda, semuanya adalah pinjaman. Orang yang benar-benar makrifat tidak akan merasa memiliki apapun. Ketika dia memuji, dia sedang mengembalikan semua kemuliaan kepada pemilik aslinya. Inilah yang membuat hati menjadi ringan. Kesedihan muncul karena kita merasa memiliki, lalu kehilangan. Namun, bagi mereka yang hidup dalam frekuensi Alhamdulillah, tidak ada istilah kehilangan, yang ada hanyalah pengembalian amanah kepada Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga membukakan rahasia bahwa pujian yang sejati akan melahirkan tambahan nikmat yang bukan bersifat materi belaka. Banyak orang salah paham dengan ayat, "Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah." Mereka mengira tambahannya selalu berupa uang atau fasilitas dunia. Padahal, menurut Sang Sultan Aulia, tambahan yang paling agung adalah tambahan kedekatan atau ziyadatul qurb. Anda akan merasa semakin dekat, semakin intim, dan semakin merasa ditemani oleh Sang Pemilik alam semesta. Inilah cahaya yang dimaksud. Cahaya yang membuat Anda tetap tenang meski dunia sedang gonjang-ganjing. Cahaya yang membuat Anda tetap merasa kaya meski saku sedang kosong. Transformasi syukur menjadi nur ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memandang makhluk. Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita untuk tidak berhenti memuji pada tingkat manusia. Jika ada orang berbuat baik kepada Anda, berterima kasihlah, tapi batin Anda harus melesat melampaui orang itu dan berkata, "Terima kasih wahai Sang Pemilik alam semesta, Engkau telah menggerakkan hati hamba-Mu ini untuk membantuku." Dengan cara ini, Anda tidak akan pernah menjadi budak dari rasa budi kepada manusia, karena Anda tahu siapa aktor intelektual di balik semua kebaikan tersebut. Inilah kemerdekaan ruhani yang ditawarkan oleh makrifat Al-Fatihah. Lebih dalam lagi, setiap kali kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sedang mengakui bahwa Dia adalah pendidik, Rabb, bagi seluruh alam. Kata Rabb bukan hanya berarti Tuan, tapi juga pengasuh yang mendidik kita melalui berbagai peristiwa. Kadang Dia mendidik kita dengan kemudahan, kadang dengan kesulitan. Namun, semua itu adalah bentuk kasih sayang agar kita terus berevolusi menuju kesempurnaan ruhani. Dengan memujinya sebagai Rabbil Alamin, kita menyatakan setuju dan rida atas segala skenario yang disusun oleh Sang Pemilik alam semesta. Keridaan inilah yang kemudian berubah menjadi nur yang menyinari jalan hidup kita yang gelap. Saudaraku, mari kita belajar dari cara Syekh Abdul Qadir memuji.
Beliau bukan hanya memuji dengan kata-kata indah, tapi dengan seluruh keberadaan tubuhnya. Beliau menjadikan syalatnya, sedekahnya, dan bimbingannya kepada murid-muridnya sebagai bentuk pujian nyata. Baginya, syukur bukan sekadar retorika lisan, melainkan pengabdian tanpa batas. Beliau pernah berkata bahwa jika seseorang benar-benar mengenal kebaikan Sang Pemilik alam semesta, maka lidahnya akan keluh untuk mengeluh, dan hatinya akan terlalu sibuk untuk membenci. Yang tersisa hanyalah kekaguman yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan transformasi ini. Saat Anda bangun pagi, jangan langsung mencari ponsel. Ucapkanlah pujian yang tulus karena Anda masih diizinkan bernapas oleh Sang Pemilik alam semesta. Rasakan cahaya syukur itu masuk ke dalam paru-paru Anda. Saat Anda melihat anak-anak Anda, atau melihat mentega di atas roti Anda, ubahlah momen itu menjadi momen makrifat. Katakan dalam hati, segala puji bagi MU yang telah menghamparkan keindahan ini untukku. Maka, hal-hal kecil itu akan berubah menjadi sesuatu yang sakral. Inilah yang disebut mengubah dunia menjadi akhirat, mengubah materi menjadi cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperingatkan kita agar jangan sampai menjadi pencuri pujian. Pencuri pujian adalah mereka yang merasa hebat atas prestasinya dan ingin dipuja-puja oleh orang lain, namun lupa menyambungkan pujian itu kepada sumbernya. Sifat ini akan memadamkan cahaya di hati dan menggantinya dengan kegelapan kesombongan. Ingatlah, bahwa satu-satunya yang berhak atas gelar, segala puji, hanyalah Sang Pemilik alam semesta. Kita hanyalah pelayan di istananya. Jika kita tetap berada di posisi kita sebagai pelayan yang bersyukur, maka Dia akan mengangkat kita ke derajat yang mulia. Pembahasan bab ketiga ini adalah ajakan untuk berhenti mengeluh dan mulai bercahaya. Dunia ini penuh dengan kegelapan karena manusia terlalu sibuk menghitung apa yang belum mereka miliki, daripada mensyukuri apa yang sudah ada di tangan. Dengan kekuatan makrifat Al-Fatihah, kita diajak untuk mengubah sudut pandang. Syukur adalah magnet bagi mukjizat. Ketika frekuensi hati Anda sudah selaras dengan frekuensi Alhamdulillah, maka hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan izin Sang Pemilik alam semesta. Cahaya syukur itu akan membimbing Anda melewati lorong-lorong gelap ujian hidup, hingga Anda sampai pada gerbang kedamaian yang abadi. Mari kita jadikan setiap tarikan napas kita sebagai tasbih pujian. Jangan biarkan ada satu detik pun berlalu tanpa kesadaran bahwa kita sedang tenggelam dalam samudera nikmatnya. Inilah transformasi yang diajarkan oleh Sang Sultan Aulia, sebuah jalan pintas menuju cahaya melalui pintu syukur yang tak berkesudahan. Saudaraku yang terkasih, setelah kita membersihkan cermin hati dengan cahaya syukur, kini saatnya kita menyelam lebih dalam ke dalam dua samudera yang tak bertepi. Kita memasuki pembahasan bab keempat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Samudra Kasih Sayang Sang Kekasih. Dalam setiap tarikan napas dan detak jantung kita, ada dua sifat ini yang terus mengalir tanpa henti. Melalui kacamata makrifat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kedua nama agung ini bukan sekadar sifat formalitas, melainkan bukti bahwa Sang Pemilik alam semesta menciptakan kita bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mencintai. Mari kita bayangkan sebuah samudera yang luasnya melampaui imajinasi manusia. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Sang Pemilik alam semesta yang bersifat meluap-luap dan mencakup segala sesuatu. Ini adalah rahmat yang bersifat universal. Di dunia ini, setiap makhluk, mulai dari malaikat yang paling suci hingga pendosa yang paling tersesat, dari manusia yang beriman hingga mereka yang tidak mengakui keberadaannya, semuanya berenang di dalam samudera Ar-Rahman. Oksigen yang masuk ke paru-paru seorang pembangkang sama segarnya dengan yang dihirup oleh seorang wali. Matahari yang menyinari ladang orang baik, juga menyinari halaman rumah orang jahat. Inilah luasnya kasih sayang Sang Pemilik alam semesta yang tidak pilih kasih dalam hal rezeki lahiriah. Namun, dalam makrifat langit, Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk tidak berhenti hanya pada permukaan Ar-Rahman. Beliau membawa kita menuju kedalaman Ar-Rahim.
Jika Ar-Rahman adalah kasih sayang yang diberikan kepada raga, maka Ar-Rahim adalah kasih sayang yang dikhususkan untuk jiwa. Ini adalah rahmat yang bersifat abadi dan sangat intim. Ar-Rahim adalah hidayah yang membuat hati Anda bergetar saat mendengar namanya. Ar-Rahim adalah kekuatan yang membuat Anda mampu menangis dalam sujud di keheningan malam. Inilah cinta khusus yang hanya diberikan kepada para pecinta, para salik, dan mereka yang merindukan pertemuan dengan sang pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berkata bahwa jika saja manusia mengetahui betapa besarnya kasih sayang sang pemilik alam semesta kepada hambanya, maka mereka tidak akan pernah merasa takut lagi pada apapun di dunia ini. Beliau menggambarkan kasih sayangnya jauh melampaui kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Bayangkan seorang ibu yang tidak akan membiarkan bayinya kedinginan atau kelaparan. Jika manusia yang penuh kekurangan saja bisa memiliki cinta sedalam itu, bayangkan betapa dahsyatnya cinta dari sang pemilik alam semesta yang merupakan sumber dari segala cinta. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa musibah yang menimpa kita sebenarnya adalah pelukan, rahasia dari sifat Ar-Rahim. Terkadang, Dia menjauhkan kita dari sesuatu yang kita inginkan hanya karena Dia tahu hal itu akan memisahkan kita darinya. Itu adalah bentuk penjagaan yang paling manis. Dalam pandangan makrifat langit, seorang hamba yang sudah memahami hakikat Ar-Rahman dan Ar-Rahim akan bertransformasi menjadi pribadi yang teduh. Syekh Abdul Qadir adalah perwujudan dari rahasia ini. Beliau dikenal sangat tegas dalam memegang kebenaran, namun hatinya begitu lembut terhadap makhluk. Beliau mengajarkan bahwa kunci untuk mendapatkan rahmat yang lebih besar dari sang pemilik alam semesta adalah dengan cara menebarkan rahmat kepada penduduk bumi. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Demikian prinsipnya. Orang awam seringkali terjebak dalam rasa benci dan dendam, namun ahli makrifat melihat bahwa setiap manusia, bahkan yang berbuat salah sekalipun, adalah objek kasih sayang sang pemilik alam semesta yang sedang tersesat. Mereka tidak membenci orangnya, melainkan merasa kasihan pada kegelapan yang menutupi hati orang tersebut. Saudaraku, mari kita renungkan posisi kedua nama ini dalam Al-Fatihah. Setelah kita mengakuinya sebagai Rabbil Alamin, pendidik semesta, kita diingatkan kembali dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah pesan rahasia bahwa meskipun Dia adalah penguasa yang absolut, cara Dia mendidik kita selalu berlandaskan kasih sayang. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ketakutan kita kepada sang pemilik alam semesta seharusnya bukan ketakutan seperti kita takut pada singa yang akan menerkam, melainkan ketakutan seorang pecinta yang takut mengecewakan kekasihnya. Ketakutan yang lahir dari rasa malu karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan, namun begitu sedikit syukur yang kita persembahkan. Seringkali dalam hidup, kita merasa putus asa karena dosa-dosa kita yang menumpuk. Disinilah Syekh Abdul Qadir memberikan oase bagi jiwa yang haus. Beliau menegaskan bahwa pintu Ar-Rahim tidak pernah tertutup selama napas masih dikandung badan. Samudra ampunan sang pemilik alam semesta jauh lebih besar daripada gunung dosa seluruh manusia. Makrifat langit mengajarkan kita untuk tidak pernah memandang remeh diri sendiri, karena di dalam diri setiap manusia terdapat tiupan ruh dari sang kekasih. Ketika seseorang kembali dengan penyesalan yang tulus, maka sifat Ar-Rahim akan menyambutnya dengan cahaya yang menghapus segala kegelapan masa lalu. Mari kita belajar menerapkan makrifat ini dalam keseharian. Saat Anda melihat orang lain dalam kesulitan, gerakkanlah sifat Ar-Rahman dalam diri Anda dengan membantu mereka tanpa melihat siapa mereka. Dan saat Anda berinteraksi dengan orang-orang beriman, hidupkanlah sifat Ar-Rahim dengan saling mencintai karenanya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa dunia ini akan menjadi surga sebelum surga jika setiap manusia memahami bahwa kita semua adalah keluarga di bawah naungan kasih sayang sang pemilik alam semesta. Kedengkian dan peperangan terjadi karena manusia lupa akan hakikat basmalah dan Al-Fatihah yang penuh cinta ini. Lebih dalam lagi, Syekh Abdul Qadir mengungkap bahwa Ar-Rahman berhubungan dengan penciptaan dunia, sedangkan Ar-Rahim berhubungan dengan kebahagiaan di akhirat.
Barang siapa yang ingin selamat di kedua alam tersebut, dia harus berpegang teguh pada tali kasih sayang ini. Beliau sering mengingatkan para muridnya agar jangan pernah menjadi hamba yang kasar dan keras hati. Hati yang keras adalah hati yang jauh dari nur sang pemilik alam semesta. Sebaliknya, hati yang lembut adalah tempat di mana rahasia-rahasia langit akan dibocorkan. Cahaya makrifat hanya bisa masuk ke dalam hati yang sudah dilunakkan oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam solat kita, saat mengulang-ulang kalimat ini, cobalah untuk merasakan bahwa Anda sedang diselimuti oleh selendang rahmat. Rasakan bahwa setiap luka di hati Anda sedang dibasuh oleh kelembutan Ar-Rahim. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa meditasi tertinggi adalah saat seorang hamba merasa fana atau hilang dalam luasnya kasih sayang Tuhan. Pada titik itu, tidak ada lagi si aku, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi beban. Yang ada hanyalah kedamaian yang mendalam karena disadari bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Sang Pemilik Alam Semesta yang Maha Penyayang. Saudaraku, bab keempat ini adalah pengingat bagi kita semua yang mungkin sedang merasa lelah dengan kerasnya dunia. Dunia mungkin tidak adil, manusia mungkin mengecewakan, namun Ar-Rahmanir Rahim tidak akan pernah meninggalkanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membuktikan bahwa dengan modal cinta kepada sang kekasih, beliau mampu menaklukkan hati jutaan orang tanpa pedang. Beliau menaklukkan dengan kasih sayang. Inilah teknologi spiritual yang paling canggih, mencintai karena sang pemilik alam semesta dan dikasihi olehnya. Jadikanlah hidupmu sebagai cerminan dari dua nama agung ini. Jadilah tangan yang memberi, jadilah lisan yang menyejukkan, dan jadilah hati yang memaafkan. Itulah cara terbaik untuk mempraktikkan makrifat Al-Fatihah dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, Anda bukan hanya sekadar membaca Al-Fatihah, tapi Anda telah menjadi Al-Fatihah yang berjalan di muka bumi. Saudaraku yang terkasih, kini kita telah sampai pada puncak pendakian, anak tangga terakhir dari risalah makrifat kita. Setelah kita membuka gerbang langit, menyentuh titik sentral penciptaan, mengubah syukur menjadi cahaya, dan berenang di samudera kasih sayang, kini kita tiba pada inti dari segala permohonan manusia, Siratal Mustaqim, jalan pendakian ruhani menuju Arsy. Dalam kacamata makrifat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Siratal Mustaqim atau jalan yang lurus bukan sekadar konsep moral tentang berbuat baik dan menjauhi yang buruk. Lebih dalam dari itu, ini adalah jalur penerbangan ruhani, sebuah garis lurus yang menghubungkan titik hati manusia langsung ke singgasana Sang Pemilik Alam Semesta. Mari kita renungkan sejenak posisi doa ini dalam Al-Fatihah. Setelah kita memuji, mengagumi, dan menyatakan pengabdian, kita meminta bimbingan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa di alam semesta ini terdapat jutaan jalan, namun hanya satu yang benar-benar sampai ke hadiratnya tanpa hambatan. Jalan-jalan lainnya seringkali bercabang dan berujung pada labirin ego, nafsu, atau keterikatan duniawi. Meminta jalan yang lurus berarti kita meminta agar Sang Pemilik Alam Semesta mengambil alih kendali atas langkah-langkah hidup kita, sehingga kita tidak tersesat dalam hutan rimba ilusi dunia. Dalam pandangan makrifat langit, jalan yang lurus ini diibaratkan sebagai seberkas cahaya yang menembus kegelapan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa untuk melintasi jalan ini, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan akalnya saja. Akal manusia itu terbatas, dia hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Namun, untuk mendaki menuju Arsy, kita membutuhkan mata batin yang dibimbing langsung oleh Sang Pemilik Alam Semesta. Inilah mengapa kita terus-menerus mengulang doa ini dalam setiap sholat. Kita sadar bahwa setiap detik, godaan untuk melenceng dari jalur cahaya itu sangatlah besar. Ego kita ingin ke kiri, nafsu kita ingin ke kanan, sedangkan ruh kita merindukan jalan lurus yang mendaki ke atas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat, an'amta, alaihim. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, para pecinta sejati, dan para wali yang telah memenangkan peperangan melawan diri mereka sendiri.
Mereka bukan orang-orang yang hanya bicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang hidupnya sudah tenggelam di dalam ridha Sang Pemilik alam semesta. Dengan mengikuti jejak mereka, kita sebenarnya sedang menumpang pada kendaraan cahaya yang sudah teruji kekuatannya. Makrifat bukan berarti kita menciptakan jalan baru, melainkan kita menemukan kembali jalan kuno yang telah dilalui oleh jiwa-jiwa suci sebelum kita. Satu rahasia besar yang diungkap oleh Sang Sultan Aulia adalah bahwa Siratal Mustaqim memiliki dua dimensi, lahir dan batin. Secara lahir, jalan ini adalah ketaatan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Sang Pemilik alam semesta. Namun secara batin, jalan ini adalah keikhlasan yang murni. Syekh Abdul Qadir sering memperingatkan bahwa, sedikit saja ada rasa bangga diri dalam amalmu, maka jalanmu yang lurus akan mulai melengkung. Kesombongan adalah gravitasi yang menarik ruh kita jatuh kembali ke bumi saat sedang mencoba mendaki ke langit. Oleh karena itu, kerendahan hati adalah bahan bakar utama dalam pendakian ini. Semakin kecil Anda merasa di hadapannya, semakin ringan ruh Anda untuk terbang tinggi. Mari kita bicara tentang pendakian menuju Arsi. Arsi bukan sekadar tempat fisik di langit terjauh, melainkan simbol dari puncak kedekatan dan kekuasaan Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mencapai puncak makrifat Al-Fatihah, hatinya menjadi Arsi itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hikmah, bahwa langit dan bumi tidak mampu menampungnya, namun hati hambanya yang beriman mampu menampung kehadirannya. Jadi, perjalanan Siratal Mustaqim sebenarnya adalah perjalanan masuk ke dalam kedalaman hati Anda sendiri untuk menemukan rahasia Sang Pemilik alam semesta yang bersemayam di sana. Namun, jalan ini tidaklah sepi dari rintangan. Syekh Abdul Qadir membagi hambatan ini menjadi dua, kelompok yang dimurka, maghrub, dan kelompok yang sesat, dhalin. Dalam bahasa makrifat yang mudah dipahami, kelompok yang dimurka adalah mereka yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki cinta. Mereka tahu kebenaran tapi menggunakannya untuk kesombongan. Sedangkan kelompok yang sesat adalah mereka yang memiliki semangat dan cinta tapi tidak memiliki ilmu. Mereka berjalan dalam kegelapan tanpa kompas. Jalan yang lurus yang diajarkan oleh Sang Sultan Aulia adalah keseimbangan sempurna antara ilmu yang menerangi dan cinta yang menggerakkan. Tanpa salah satunya, pendakian kita akan terhenti. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang lurus ini? Syekh Abdul Qadir memberikan tandanya, kedamaian yang tak tergoyahkan. Jika dalam perjalanan hidup Anda merasa semakin tenang meskipun ujian datang bertubi-tubi, jika Anda merasa semakin mudah memaafkan, dan jika kerinduan Anda kepada Sang Pemilik alam semesta semakin mengalahkan ketakutan Anda akan kehilangan dunia, maka itulah tanda bahwa kaki ruhani Anda sedang memijak Siratal Mustaqim. Anda sedang ditarik oleh magnet ketuhanan menuju pusat cahayanya. Saudaraku, pendakian ini mungkin melelahkan bagi jasmani, namun sangat menyegarkan bagi ruhani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pemandu sorak kita di jalan ini. Beliau telah meninggalkan jejak-jejak cahaya melalui ajaran-ajarannya agar kita tidak tersesat. Beliau mengingatkan bahwa tujuan akhir dari membaca Al-Fatihah bukanlah sekadar menyelesaikan surah tersebut, melainkan sampai kepada Sang Pemilik surah. Ketika kita menutup Al-Fatihah dengan kata, Amin, itu adalah sebuah segel komitmen. Kita berkata, kabulkanlah wahai Sang Pemilik alam semesta, dan jadikanlah aku bagian dari barisan para pecinta MU yang takkan pernah berpaling. Pendakian menuju Arsi melalui jalan yang lurus ini akan mengubah cara Anda memandang kehidupan. Anda tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tapi sebagai anak tangga. Anda tidak lagi melihat manusia sebagai musuh, tapi sebagai sesama pengelana yang mungkin sedang kelelahan. Di puncak pendakian nanti, Anda akan menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah tentang jarak, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada tempat untuk lari, kecuali kembali ke pelukan kasih sayang Sang Pemilik alam semesta. Inilah esensi dari seluruh rangkaian makrifat Al-Fatihah yang telah kita bahas.
Dari kunci gerbang malakut hingga jalan pendakian ke Arsy, semuanya bermuara pada satu titik, pengenalan diri yang membawa pada pengenalan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membukakan tirainya, kini tugas kita adalah melangkah dengan penuh keyakinan. Jangan pernah takut akan jarak yang jauh atau tanjakan yang terjal, karena Sang Pemilik alam semesta senantiasa menyertai hambanya yang berjalan menujunya dengan sepenuh hati. Jadilah pejuang ruhani yang tangguh. Jadikan Al-Fatihah sebagai napasmu, petamu, dan perisaimu. Dengan begitu, setiap langkah yang Anda ambil di muka bumi ini sebenarnya adalah langkah pendakian menuju langit. Semoga cahaya makrifat ini menetap di hati kita, mengubah kegelapan menjadi terang, dan membawa kita semua pada pertemuan yang paling indah dengan Sang Kekasih sejati di puncak Arsinya yang mulia.